jadi penembusan dosa kalian itu bagaimana? Karena Yesus mati di salib atau Yesus mati diracun? Kok main keracun-racun? Dia mati itu dia menyerahkan nyawanya. Penggenapan nubuatan. Sekarang begini. Yesus diracun atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Utinora dengan Kristen-Kristen yang ya seperti biasa tak dapat pula kita komentari banyak yang dimana orang-orang Kristen ini ketika membuka mulutnya itu semuanya pasti fitnah gitu ya, semuanya fitnah. Demi Allah, semuanya fitnah. Tidak ada dari mereka ketika mengeluarkan argumentasi ataupun statement itu ya. Tidak ada lain, tidak bukan hanyalah fitnah belaka, subhat belaka ya. Dusta yang keluar dari mulutnya itu. Makanya ketika orang-orang Kristen ini berdebat ya, hampir rata-rata ngarang cerita dan tidak pernah menang gitu ya, sekalipun dia seorang pendeta yang mempunyai otoritas sekalipun gitu ya. Nah seperti yang ada saat ini ya, yang di video ini, bagaimana pendeta Kim Dom mengkondom hanya berretorika saat berdebatnya dengan Akizuma, dengan siapapun dan Kristen manapun gitu ya. Tidak ada yang Alkitabiah itu, tidak ada. Semuanya ngarang cerita, semuanya mengada-ada, yang dimana yang terlontar dari lisannya itu semuanya hanya karena doktrinnya ya, hanya karena keimanan butanya, dan tidak menggunakan nalar dan tidak menggunakan fikir gitu ya. Makanya ketika kita katakan mereka ini orang-orang yang sudah kehilangan kewarasannya, itu tidak salah ya. Jadi bukan fitnah yang apabila mana kita sampaikan bahwasanya orang-orang Kristen ini hilang kewarasannya, itu bukan fitnah, karena memang kenyataannya demikian. Ketika berdebat itu pun dapat kita buktikan bahwasanya apa yang disampaikan itu tidak bernalar sama sekali. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Itu sudah pasti. Baik. Itu nggak bisa Anda pungkiri, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi nggak bisa Anda pungkiri sesuatu, Abang. Karena kenapa? Ya. Anda kalau belajar Kejadian 17, di situ dikatakan aku akan menjadikan engkau sebagian besar, bapak dari sebagian besar bangsa, yang menggenapi anak dari Sarah atau dari Hagar yang menggenapi itu. Ya, baik, santai aja. Jadi Abang, seharusnya Tuhan tidak memberkati Ismail dengan cara demikian. Tetapi karena Abraham yang meminta Tuhan untuk memberkati Ismail, makanya Tuhan berkata, ya, saya akan memberkati Ismail. Kenapa? Karena dia apa alasannya Tuhan tidak memberkati Abraham? Kenapa? Apa alasannya sampai Hagar dan juga anaknya tidak diberkati oleh Tuhan? Alasannya karena apa? Gini Bang, karena Ismail itu dia lahir bukan karena disuruh oleh Tuhan ya. Itu karena faktanya yang memberi nama Abraham. Ismail siapa? Oi, yang memberikan nama Ismail siapa? Karena sudah kejadian ya. Karena sudah kejadian ya. Itulah yang memberikan nama Ismail Tuhan. Siapa? Kutanya dulu. Yang memberikan nama Ismail itu Abang. Siapa? Siapa yang memberikan nama Tuhan. Ismail? Ketika Abraham berdoa minta anak, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan kemudian seruannya. Tuhan mendengarkan rintihannya. Ismail itu artinya apa Ismail? Ismail itu artinya apa? Abang, sebentar, jangan ke situ dulu. Ismail artinya apa? Aku jawab dulu. Tuhan memberikan nama anak itu. Tuhan memberikan nama kepada anak Abraham dengan nama Yismael. Pertanyaan saya, Yismael itu artinya apa? Kita jangan ke situ dulu.
kita runut dulu ya. Kita runut dulu. Supaya abang juga paham sejarah. Anda hanya ingin menghujat. Anda hanya ingin menghujat Abraham. No, ini bukan menghujat. Ini bukan lalu menghujat. apa? Ini bukan apa yang menghujat. Anda Ini inginkan? fakta. Sekarang begini. Sekarang saya tanya sama Anda turun. Anda di bawah. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Anda ilmu minim. Anda colok pantat Anda sendiri. Habis itu jilat biar Anda sedikit waras. Kalaupun Anda memfitnah sehina-hinanya kemudian Hagar, sekarang begini, seorang raja menikahi misalnya budak seperti fitnahanmu. Setelah menikahi budak ini masih budak atau dia menjadi permaisuri? Kan dia menjadi permaisuri karena dia menjadi istri dari raja tersebut. Lalu anak daripada raja tadi, meskipun dari perempuan yang hina menurut pandanganmu, apakah itu menjadi anak budak atau menjadi anak raja? Ya jadi anak raja. Abraham seorang raja misalnya, maka anaknya dari istri apapun itu, anaknya menjadi pangeran, menjadi anak raja. Gila kau memang. Padahal apa kau masuk antara Hagar dengan Sarah? Gak ada hubungannya. Karisten laknat, gak ada hubunganmu. Kau mau memperjuangkan Sarah juga gak ada hubungannya dengan Kristen. Kau perjuangkan juga Islam gak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab Spanyol separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham kau? Gak bisa kau kemana-mana. Kristen gak ada ruang di situ. Antara keturunan Hagar, baik antara dengan keturunan Sarah dari bapak Abraham, Kristen gak ada tempat, gak ada ruang untuk Kristen. Apa hubungannya coba? Udah berapa kali saya kasih tema, apa hubungannya kitabnya Yahudi dan Kristen? Keteteran, gak bisa jawab. Sekarang kau mempersulit dirimu. Kau ingin membahas tentang Hagar, Sarah, nenekmu. Abraham itu pingin kali punya anak. Dia tidak ingin kemudian harta warisannya diambil oleh orang lain. Maka berdoa kepada Bapak Elohim agar dia diberi anak. Nah, doanya dikabulkan. Makanya disebutlah nama anak itu oleh Tuhan sendiri. Beri nama anakmu itu Yishmael. Yishma, mendengar. El, Tuhan mendengar doa Abraham. Itu, paham itu. Sedangkan Ishak itu artinya apa? Tertawa. Kenapa Ishak disebut tertawa? Kenapa Ishak artinya tertawa? Karena Sarah tidak percaya kalau usia seperti itu masih bisa hamil. Maka dia tertawa ketika malaikat datang memberitakan kau akan hamil. Ketawa dia, hahaha, mustahil. Aku sudah mandul, mana bisa aku hamil. Ternyata hamil. Maka disebutlah namanya anaknya tertawa alias Ishak. Gitu. Paham kau? Ya, jadi saudara kondom, kalau ilmu cuma nihit, tidak ada pengetahuan, tidak usahlah kau diskusi-diskusi agama. Mending kau jualan sayur lontong di pasar lah. Kau bikin malu Kristen yang lain. Nah tadi manusia kondom tadi itu, silakan kamu baca kitab Midras ya. Di situ bagaimana secara tradisi Yudaism mereka memahami bahwa Hagar itu adalah seorang putri Fir'aun dari Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Abraham. Dalami itu dulu karena saya tidak ada waktu untuk menjelaskan itu terlalu jauh kepada Anda. Ya. Yang pasti menurut tradisi Yahudi di dalam kitab mereka di Midras dan juga pengajaran Aqadah mereka memahami bahwa Hagar itu adalah putri raja dari Mesir, yaitu Fir'aun. Anda menolaknya EGP itu dari taluh. Lagian juga ngapain dibahas, nggak ada hubungannya pun samamu. Yang penting kau bahas itu ini. Tuhan lu ternyata matinya diracun, bukan karena mati disalib. Halo, semangat sore. Halo. Sore juga. Sore bang. Sore. Katolik, Protestan. Protestan bang.
Protestan. Berapa Tuhan Protestan? 3. 4. 3. Oh 3. Tuhannya 3. Ya. Ya syukurlah kalau gitu. Kalau Abang Tuhannya tuannya berapa, Bang? 1 dong. Aku Satu. 1. Aku 1. Tapi 3. Akunya 1, berarti aku Tuhan Abang dong. Makanya jangan Katolik, Protestan. Error jadinya kan. Nah, itu dia. Ini suara saya ada nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih dulu, Tina. Saya asar dulu. Siap, Bang. Iya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya asar aja dulu. Karena saya belum maksimal hadapi onten. Karena baru-baru saja live. Artinya saya nggak lama sholatnya. Habis itu langsung masuk lagi kembali. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Muhade Islam ya? Muslim ya? Iya, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Biar kita naikkan yang Kristen aja dulu. Kenapa? Ada yang mau disampaikan, Abang? Di sini kan kita utamakan yang Kristen, Bang, bukan yang Islam. Abang ada yang mau disampaikan, Abang? Allahu Akbar. Ya, open kamera apa? Siapa? Pak Doha, kalau kamu nggak buka kamera, aku turunkan. Pak Doha. Ya, tunggu. Buka kamera. Kau suara kok nggak usah digitu-gituin lah. Ya, ini temanya. Yesus mati diracun. Ya, Ya, sebentar. Halo, Denny. iya. Halo. Ya, agama apa, Bang? Ya, saya Nasrani Kristen. Ya, silakan buka kameranya biar kita diskusi. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Oh, saya nunggu Jumanya aja katanya. Tadi ada Zuma kok. Ada ini keluar lagi ya. Beliau ibadah. Kalau begitu, kalau mau nunggu, Aku ganti si Juma, Bang. Aku ganti jadi si diam Juma. dulu kau. Buka kameranya, Bang. Gimana Juma kenapa? Dia beliau lagi sholat. Oh ya, setelah sholat saya tidak apa-apa. Oh ya udah, buka kameranya, Bang. Silakan di mute. Buka kamera, silakan di mute biar saya diskusi sama Lady aja. Kalau tidak, saya turunkan. Halo, Bang. Ya, Pak Doha. Ini temanya Yesus mati diracun. Di mana Yesus mati diracun? Ketika dia minum anggur asam. Gerasa. Anggur asam dicocol bunga karang. Bunga karang adalah racun yang mematikan. Dari mana data itu kau ambil itu? Kamu ada Bible di situ nggak? Kalau nggak ada, percuma. Saya tunjukin. Ya, Kristen Protestan, silakan buka kameranya. Nih. Jangan membalikkan fakta kau, Nora. Aduh. Loh, kok membalikan fakta? Buka Yohanes 19. Ayo, kita buka Yohanes 19. Yohanes 19. Mati diracun. Ya, silakan buka Yohanes 19. Yang mati disalib itu siapa? Buka dulu Yohanes 19. Yohanes 19 saya bacakan 30 ya. Ini perikopnya Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu di mute. Saya bacakan ya. Bunga karang. Oke. Lucu memang orang ini ya. Loh. Silakan dibantah dong. Gimana aku membantah? Sejarahnya pun pertanyaanmu pun nggak ada. Tahu aku masalahnya mati diracun. Mati disalibnya Tuhanku. Tapi ketika dia minum anggur asam itu dicocol bunga karang, dia langsung mati. Berapa kali rupanya Yesus mati? Loh, kamu baca, di mana ketika Yesus disalibkan dia mati? Di mana? Matinya Kak Nora, Di mana matinya. pada waktu dia dipaku tangannya, lambungnya ditombak, dia mati itu di mana? Tapi setelah dia minum anggur asam dicampur dengan bunga karang, dia mati. Kanora, Nih, Kanora, sebentar dulu. Enggak, jangan off cam. On cam. jangan ngarang Kanora. Itu Aduh. bukan diracun. Bukan Bibel itu. Sekarang Nora. begini, Kristen, Memang betul. carikan satu data, Memang mulai betul, dari itu Matius ayatnya. sampai Yohanes. Tapi Dengarkan itu saya dulu. memang Carikan demi satu saya, data. so. Dengarkan saya dulu. Carikan satu data. Ketika Yesus disalibkan, lambungnya ditombak, dia langsung mati. Di mana? Di mana? Jangan kalian diam aja dong. Giliran saya kasih data, kalian bantah. Tapi kalian nggak mau tunjukkan apa data bantahannya. Gimana nih? Mutar-mutar si Nora ini. Kadang ditombak, kadang minum anggur Saya asam. minta begini loh, Pak Doha, dengarkan saya ngomong. Dari Matius sampai Yohanes, di mana datanya Yesus mati itu karena disalibkan. Aduh. Kok aduh? Nggak pakai data itu sejarah itu. Terbukti itu, fakta itu, fakta. Caranya kamu baca di mana? Aduh. Tanya sejarahnya kamu dapat di mana? Kalau kamu Tapi tidak melalui membaca, dari mana kamu tahu itu sejarah? Pertanyaanmu itu dari narasimu sendiri kau bawa. Maaf, saya di sini pakai data ya. Yohanes 19:30, ketika Yesus mengatakan dia haus, dia diberikan anggur asam dicocol bunga karang. Pakai hisop baru dimasukkan, tempelkan ke mulutnya. Sesudah itu apa? Dia mati. Di mana katanya dia ditombak, tangannya dipaku, kakinya dipaku, baru dia mati? Di mana tertulis? Bunga karang itu adalah racun. Racun yang sangat mematikan, yang biasa dipakai oleh prajurit Romawi untuk menghukum. Coba cari dulu. Nih, banyak bunga karang sponsor memproduksi senyawa racun alami untuk pertahanan diri. Karena hewan tidak bisa bergerak, mereka menggunakan racun agar tidak dimakan predator dan untuk bersaing merebutkan ruang. Racun ini juga sedang diteliti dunia medis untuk antibiotik atau anti kanker. Nah, ini racun. Bagaimana mungkin dia dipaku, ditombak, langsung mati? Nggak ada. Itu butuh berapa hari sampai habis dulu dia punya darah. Orang dia diracun kok. Kanora. Begini Kristen, kamu bantah saya pakai data. Jangan bantah saya, Kanora dia disalibkan. Betul, dia disalibkan. Tapi bukan karena penyalipan itu dia mati. Coba, kalau nggak salah ada tertulis. Tertulis apa? Kamu nge-lag loh. Aduh. Ada tertulis. Kamu nge-lag. Carikan sama saya. Enggak, saya nggak mau. Kamu carikan sama saya. Carikan saya.
Yohanes 19 ayat 34. Kalau kakak tanya tentang itu. Yohanes 19 nomor 30, dia di situ sudah menyerahkan nyawanya. Gimana sih ini? Yohanes 19:30 dia sudah menyerahkan nyawanya. 34, kakak bukan 30. 34. Nih ya, coba Matius 27. 30, Kak. Coba kamu baca, kamu ada di situ data nggak? Kalau nggak, saya turunkan lagi deh. Saya tidak mau di sini saya yang baca, tapi kalian tidak ada tunjukkan data. Bukan. Ini bukan diskusi namanya. Ini modal congor. Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Matius 27, nih dengarkan saya ya. Matius 27 nomor 47. Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ah, udahlah, turunlah, saya capek. Dah, kau turunlah. Kalian kalau yang hanya modal congor gak usah lah, ya. Ya. Saya dari tadi pakai data di sini. Kalau hanya bilang nah, saya juga bisa kok. Saya juga bisa. Saya di sini pakai data dari tadi. Kamu congor. Yang halo, yang Kristen. Halo. Mana yang Kristen, silakan buka kamera. Ntar Bu. Oke. Ini yang di sebelah Brembo. Halo. Gak usah di mute, Bang. Saya di sini mau diskusi, bukan mau mute. Yande. Assalamualaikum. Siapa pakai masker dulu bisa ya? Kalau yang Islam turun ya. Ya silakan pakai masker, terserah kamu pakai masker atau tidak. Ya buka kameranya. Tapi minta tolong ya. Di sini pakai data ya. Kalau saya saja yang membaca data, saya nggak akan mau. Apa Ndora kau omongnya tentang Cuki saja kau? Udah buka kameranya aja, nggak usah ngomongin Cuki. Kalau ngomongin Cuki, Tuhan kamu keluar juga dari lubang Cuki. Cuki kau pepe kau itu. Buka kameranya, jangan begitu dong. Kalian bangga kali ngomong bahasa kotor. Cuki pepemu itu. Kamu hina Tuhan saya. Abang, nggak boleh ngomongin kelamin, Bang. Tuhan kamu keluar dari kelamin kok. Cuki pepemu, jangan menghina Tuhan saya, anjing. Saya tidak ada menghina Tuhan kamu. Saya bilang Tuhan kamu mati diracun. Waduh kau terima bantah, saya punya data toh. Jangan kau punya apa saja. Kalau bagaimana Udah. Si Anda ini kalau Yesus mati, kenapa? Apa masalahnya? Cuki ambil timu baru gosok-gosok dia, jangan kau. Gak boleh ngomong kayak begitu, Bang. Gak boleh ngomong kayak begitu, Bang. Ajaran kasih, Yesus ajarkan kasih, nggak ajaran kasih kayak gitu. Malulah. Kalian keluarkan aja. Jangan omong-omong kritik punya Alkitab. Di sini Bang, temanya Yesus mati diracun. Nah, kamu buktikan kalau Yesus bukan mati diracun. Ya Bu, kalau Yesus mati diracun apa masalahnya? Masalahnya, ayo kita buktikan. Dia mati disalib atau mati diracun? Kalau mati diracun mengenaskan. Dia mati diracun di atas kayu salib. Sabar dulu Bang, Abang sabar. Saya selesaikan dulu sama Pak Johan. Pak Johan, sekali lagi kalau Anda mau diskusi, tolong tunjukkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Karena ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus hanya cukup. Mute aja dulu. Masalah kelamin. Sebentar dulu Bang. Tidak boleh kau ajar kami punya Tuhan, babi kau. Tuhanmu siapa? Tuhanmu Tuhan Cuki. Oh, Tuhanmu itu. Oh iya, memang lah. Tuhan kamu kan keluar dari lubang Cuki. Gimana kau ini? Ya kan Allah datang meniup di vaginanya Maria. Apa di surga sana? Kalau mungkin masih mending daripada ada Tuhan yang merobek vagina gimana? Kalau seandainya ada Allah yang datang meniup-niup di rahimnya. Sebabkan roh itu ditiup loh. Jadi maksud kau
Lah yang lebih ganas lagi Tuhan kamu keluar dari lubang vagina gitu loh. Jadi gini, oke. Jadi gini Bu, Ibu setuju bahwa ada salah satu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Jangan Anda bertanya ke Ibu. Ini kenapa kesan-kesan ini? Satu-satu, Bu. Satu-satu ngomong. Ajaran kayak begini. Saya tanya dulu sama kamu. Jadi Saya Ibu tanya ini dulu sama setuju. kamu. Hei, saya tanya dulu sama kamu. Kamu dilahirkan ibumu keluar dari lubang mana? Ya, oke. Itu yang keluar dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ya, Kamu diam jawab dulu. saja. Saya tidak menghujat di sini. Ya, ini saya mau jawab. Keluar dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ini saya mau jawab ini. Gimana saya mau jawab? Tuhan. Saya ngomong. Diam, oke? Tutup mulut. Jangan anjing mengatur saya yang mengatur anjing. Jangan pernah anjing mengatur saya. Kamu atur, kau punya bapak, kau punya mama, kau tanya kau punya bapak, kau punya mama. Hei mama, waktu kau lahirkan saya, itu keluar dari lubang mana? Masalahnya kenapa? Ada Tuhan keluar dari lubang itu dituhankan. Ada manusia yang keluar dari lubang itu dituhankan. Saya di sini tidak menghujat. Dari tadi saya minta data di mana Yesus itu mati disalib. Bukti Yesus mati diracun itu ada dalam Matius 27, Yohanes 19. Saya di sini tidak mau menghujat. Kita tidak diperbolehkan menghujat sesembahan tanpa adanya ilmu. Itu dalam Al-Quran kami. Saya pakai ilmu. Bibel kau yang mencatatkan Tuhan kamu mati diracun. Kalau manusia mati diracun itu wajar. Kan kalian selalu memframing. Nabi kau Nora mati diracun. Di mana Nabi kami mati diracun? Tapi saya bisa membuktikan Tuhan kamu mati diracun. Terus kamu datang naik ngomong selangkangan. Tidak boleh Bapak. Tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh ya Bang ya. Ya, kalau Allah meniupkan roh itu wajar. Dihembuskan. Begitu loh. Terus roh itu masuk ke dalam janin. Jadi manusia. Manusia itu keluar dari selangkangan. Yang keluar dari selangkangan itu manusia. Anak manusia ya manusia. Anak binatang ya binatang, kawan. Jangan kau jadikan manusia keluar dari selangkangan jadi Tuhan. Itu tidak boleh. Nggak boleh ya. Itu penghujatan bagi Tuhan. Makanya kami tidak bisa menyamakan Tuhan kami dengan apa? Manusia. Dengan makhluk tidak boleh disamakan Tuhan kami. Sangat hina nanti. Hina, kawan. Naikkan derajat Tuhan kamu kalau bisa. Ya. Naikkan setidaknya sedikit. Jangankan Tuhan ya. Nabi aja kami naikkan derajatnya. Gak mungkin kami hinakan dengan mati terkutuk seperti itu. Makanya Nabi Isa tidak pernah yang kami katakan itu disalibkan. Pasti diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat? Sungguh hina kalau ada mati. Nabi itu mati dalam keadaan disalib. Itu terkutuk namanya. Sebab orang yang mati disalib itu tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Itu sebab sudah dikutuk oleh Elohim. Kau lucu sekali kau. Kita di sini diskusi pakai data, bukan pakai congor. Kalau congor itu anjing. Ya Bu, ya diam dulu, diam santai, relax. Kan Ibu ngomong. Siapa yang nggak santai? Saya dari tadi bilang ini, ayo buktikan Yesus. Santai. Ibu yang turunin saya, bukan saya turun sendiri. Ibu tidak santai, makanya Ibu turunin saya. Ya, lebih bagus saya blok kamu. Dah, diam. Halo Dokter Wira. Jangan kau atur saya di sini. Jangan kau atur saya. Saya di room Bang Zuma, saya moderator, saya berkuasa di sini sekarang. Kau pakai helm, saya aja tidak perlu pakai helm kayak kau. Kalau mau mabuk kau pergi kau ke Pakter Tuak sana. Kalau nggak ada uangmu beli tuak, setidaknya beli apa aja kau. Racun. Halo Dokter Wira. Halo dokter. 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 Saya tidak perlu panas di sini. Yang kepanasan siapa? Yang kepanasan adalah manusia yang menyembah ternyata Tuhan yang mati diracun. Tuhan saya tidak perlu mati seperti itu. Tuhan saya tidak pernah mati. Kau datang naik-naik, kau bilang cuki-cuki. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Kau nggak sadar diri, toh? Malulah kau dengan dirimu sendiri. Saya peringatkan kepada oten-oten, jangan pernah mengomongkan lubang-lubang kemaluan ya. Saya di sini tidak ada dari tadi membilangkan tentang selangkangan. Mulut saya rem tentang membilangkan selangkangan. Karena manusia keluar dari selangkangan itu ada dari rahim seorang ibu.
Kau keluar dari selangkangan rahim seorang ibu, kau naik bilang cuki, 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 cuki. Kau seperti membilangkan cuki lupung mama toh. Memang pemakan babi seperti itu. Muncul ajaran kasih apa kau? Hina kau. Lebih hina lagi ada manusia dituhankan keluar dari lubang najis. Jangan ajarkan saya tentang hina-hina. Ya. Halo. Halo Mbak. Ya, Selamat siang. Ya, silakan open kamera Bang. Agama apa? Hah? Ya, buka kamera, agama apa kita bahas. Yesus mati diracun. Yesus itu tidak ada. Yesus itu di dalam diri kita manusia. Semua orang. Tidak ada Tuhan di atas tanah, tidak ada Tuhan di mana. Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita berbuat baik sama orang, kita lah Tuhannya. Kalau ada Tuhan dalam diri kau, kenapa ada manusia ya? Jadi manusia yang mati diracun, yang mati terkutuk, yang mati disalib itu siapa itu? Bukan Tuhan itu. Semua kelakuan tuh setan dan iblis semua itu kelakuannya, gitu. Jadi Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, Tuhan kamu mati diracun. Jadi Tuhan itu tidak ada satu pihak. Yang saya tanya ini Tuhan kamu mati diracun kah? Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, Tuhan Bapak? Yesus itu Yesus kita semua, bukan Yesus punya kami, enggak. Kamu juga punya Yesus itu, kita semua punya. Saya punya Yesus, tidak ada Tuhan di mana, tidak ada Tuhan itu. Saya punya Yesus, tidak saya jadikan Tuhan. Sabar dulu, Bapak Lodi, kalau kita ngomong itu Tuhan dua di dunia ini. Bapak Lodi, kita ngomong itu satu-satu. Bapak Lodi punya jaringan jelek. Ini jadi suara mantul-mantul Bapak Lodi. Nah, di sini masalahnya Bapak Lodi, yang kita bahas apakah Yesus mati diracun atau mati disalib. Bapak Lodi silakan jelaskan saja menurut keimanan Bapak Lodi toh. Saya terima, nanti saya bantah lagi pakai data. Karena saya punya data Matius 27 dengan Yohanes 19, Yesus itu mati bukan karena disalibkan, bukan karena ditombak lambungnya, bukan karena dipaku tangannya, tetapi karena mati diracun Bapak Lodi. Coba Bapak Lodi baca. Ketika dia habis minum racun itu, anggur asam itu, dia langsung menyerahkan nyawanya. Artinya di situ bukan karena penyalipan Bapak Lodi. Jadi penyalipan itu terbantahkan kalau di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Jadi menebus dosa bukan karena disalib Bapak Lodi, tetapi penebusan dosa kalian karena diracun. Itu bagaimana Bapak Lodi? Terima kah? Bapak Lodi terima? Ternyata penyalipan itu bukan untuk penebusan dosa, tetapi penebusan dosa itu dikarenakan mati diracun. Jadi harusnya racun itu jadi simbol, bukan salib jadi simbol toh. Bukan salib jadi simbol. Coba berpikir, apa tujuan Yesus mati disalib? Katanya menebus dosa manusia. Makanya sekarang banyak orang-orang Kristen memakai tanda salib di apung leher, di dinding rumahnya ditempel itu manusia ada di kayu berbentuk salib, terus di gereja pun sama seperti itu. Tapi ternyata tidak. Yesus mati bukan karena disalib, tapi Yesus mati karena diracun. Jadi tolong cari bunga karang. Itu bunga karang ada di dasar laut. Bapak Lodi. Nah, itu bikinkan di dinding Bapak Lodi. Jadi penebusan dosa bukan karena disalib, tetapi penebusan dosa karena diracun. Bapak Lodi Bapak Lodi perbaiki dulu lupung jaringan Saya nggak bisa ketawa saudara-saudara ya. Karena kalau saya ketawa nanti dibilangnya saya nenek lampir. Jadi ya begitulah. Iya. Cicak-cicak di dinding, Nora botol. Saya tidak botol. Coba kalian berpikir, kenapa mesti ada tanda salib? Tanda salib ini, Yesus katanya bukan mati disalib, tetapi mati diracun. Cuman, memang hukumannya adalah hukuman salib. Tapi kalau mati diracun. Jadi penebusan dosa itu bukan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukan mati karena tersalib, tapi mati karena minum racun. Dia diracun.
Ini ada tangan, ini tangan siapa yang berani meracun Tuhan ini? Ini kurang ajar betul ya. Betul toh? Ini presiden saja tidak ada yang berani menampar, ini datang orang berani pula tangannya meracun, menampar Tuhan. Halo Kristen. Ah kan? Ini jaringan saya yang jelek atau jaringan siapa ini? Bapak Lodi naik lagi Bapak Lodi ya. Bapak Lodi kalau beli paket jangan 3 giga Bapak Lodi, beli yang langsung 100 giga. 100 giga itu murah, palingan berapa? 150.000. Itu sampai 1 bulan itu puas Bapak Lodi, nanti naik ke room ini terus bertanya-tanya. Allahu Akbar. Gak ada nih Oten yang mau naik. Saya lihat, nih Lunas, Akyong. Halo, selamat sore Kanora. Ya, selamat sore. Silakan open cam. Budiono. Halo Budiono. Ya, Lunas. Ya, ya. Lunas, Yesus mati diracun. Yohanes 19:30, Matius 27 nomor 47 sampai 48 49. Coba dibaca. Iya. Yohanes aja lah, Yohanes. Kenapa kok nggak mau baca Matius? Bukan, saya sudah buka Yohanes ini maksudnya. Yohanes 19:30, kau baca dulu. Iya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba buka Matius 27 ya, buka sekali lagi. Matius 27 mulai dari 48 49. Coba. Tunggu bidat yang mati itu mati. Udah baca dulu. Baru nanti kau cari foto sama saya. Matius 27 mulai dari 48. Dari 48 sampai 49 coba. Hmm, 48 dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucurkannya pada batang bulu dan memberikan ke mulutnya. Ya. Nah, terus setelah itu baca selanjutnya. Setelah itu apakah dia masih hidup atau sudah mati? Tetapi 49-nya kan, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah, 50 Yesus berkata pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya, mati dia kan setelah minum anggur asam. Tapi kan dia menyerahkan nyawanya, bukan dia mati tidak. Dia mati tidak. Habis minum kan mati memang, tapi kan bukan bunga karang. Dari mana orang minum anggur asam langsung mati? Itu dicocol bunga karang loh. Coba kamu cari bunga karang itu apa? Bunga karang itu racun mematikan. Masa orang haus dikasih racun? Coba cari. Bunga karang adalah racun mematikan. Betul tidak? Tunggu. Iya. Bang Lunas. Kristen, kalau kamu menjawab tolong pakai data ya. Saya malas kalau di sini begini Bu Nora, tapi nggak ada data kau tunjukkan. Saya nggak mau nggak pakai data. Lunas, orang itu tidak bisa membedakan. Kau jangan dulu ganggu si Lunas, Kristen. Tadi saya katakan datanya tapi enggak. Ya, coba baca Lunas. Tadi di internet
bunga karang adalah racun mematikan? Tadi saya kasih data tapi nggak mau dibaca. Kamu bacalah datamu, masa saya yang baca datamu? Terus kamu naik ke sini ngapain kalau saya yang baca datamu? Ya sekalian orang yang penontonnya juga biar tahu orang itu. Lah, betul, tapi kamu bacakan datamu. Saya tadi bacakan data saya. Gimana Lunas? Kamu baca dulu Lunas. Bunga karang itu adalah racun mematikan. Ya, kamu baca bersuara dong, biar netizen juga dengar. Diam dulu Kristen. Makanya Kristen. orang Kristen berdebat seperti ini. Lunas, coba baca. Bunga karang adalah racun mematikan. Dinormalkan. Ini nggak bisa dia nih apa? Ini ya. Ya toh. Coba baca. Bunga karang yang disebutkan dalam Alkitab atau bunga karang kudus ini digunakan bukan untuk meracuni Yesus, melainkan sebagai alat untuk memberikannya minum saat ia berada di atas kayu salib. Kamu baca bunga karang itu apa? Kok bunga karang itu adalah itu definisi dari Bible kau? Yang mana orang terima lah. Yang kau jabarkan kan penjelasan dalam Bible kau. Nah, bunga karang adalah spons atau adalah hewan laut purba yang ada yang hidup di dasar laut. Nah, capek kali lah memang. Organisme ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung. Ini sudah baca loh. Bunga karang. Saya bilang cari di situ bunga karang adalah racun. Dia racun atau bukan? Gimana sih kamu? Begini saja lah, bunga karang adalah kan begitu. Kok langsung ke racun-racunnya begitu? Loh, bunga karang itu memang racun. Bukan. Di sini tidak racun. Bunga karang adalah sebuah karang atau dalam kurung spons adalah hewan laut multiseluler purba dari filum Poriferae yang hidup di dasar laut. Organisasi ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung dan tubuhnya berpori agar air dapat melewatinya untuk menyerap oksigen serta makanan. Kau tuh. Istilah bunga karang dapat merujuk pada beberapa hal berbeda tergantung konteksnya. Hewan laut, bisa juga jaringan tumbuhan. Konteks sejarah bunga karang kudus. Dengar ya, bunga karang, tidak semua bunga karang memiliki racun mematikan. Namun beberapa spesies karang hias tertentu mengandung palitoksin, salah satu jenis racun non protein paling mematikan di dunia. Nah, ini baca apa sih? Mana yang kita percaya ini? Di sini pun ada juga bunga karang. Pertanyaannya begini, setelah dia minum anggur asam yang dipakai dengan bunga karang, kenapa dia langsung mati? Nah, memang sudah waktunya mati. Dia menyerahkan nyawanya. Tapi kenapa waktu ditombak lambungnya dia tidak mati? Dia belum menyerahkan nyawanya. Yesus ini kan mati bukan karena ditombak, bukan karena diracun yang seperti host bilang. Dia menyerahkan nyawanya, kan ada ayatnya itu. Loh, sekarang dia pertanyaannya, dia menyerahkan nyawanya, mati tidak? Dia menyerahkan nyawanya. Dia sendiri mati yang kan? menyerahkan. Mati kan? Iya, tapi dia yang menyerahkan nyawanya, bukan karena disaracun atau disalib. Loh,
Sekarang Yesus mati di salib apa mati diracun? Matinya dia menyerahkan nyawanya pas disalib. Makanya dia mati. Dia menyerahkan nyawanya mati karena disalib atau karena diracun? Oke. Dia menyerahkan nyawanya saat disalib dan setelah minum anggur asam. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia mati karena disalib, dipaku tangannya, ditombak, atau karena memang minum anggur asam dicocol bunga karang? Bukan, dua-duanya bukan. Loh, sekarang di mana waktu dia disalib dia langsung mati? Kenapa? Di mana datanya pada waktu dia disalib dia mati? Yesus itu kan mati di kayu salib setelah minum anggur asam Memang mati itu. di kayu salib. Apakah ketika dia disalib itu, sebelum dia minum anggur asam itu, dia sudah mati apa belum? Belum, memang dia kan belum menyerahkan nyawanya. Nah, ketika dia minum anggur asam itu, kenapa dia langsung mati? Karena dia pikir semuanya sudah selesai. Karena begini loh Bun, begini, dia minum anggur asam itu dia penggenapan nubuatan di Mazmur. Alah, penggenapan nubuatan di Mazmur pula kau bilang. Ini, iya begini loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Sudah selesai itu artinya semua misinya sudah selesai, misi penyelamatan. Sementara minum anggur asam. Saya tidak tanya misinya. Saya nggak tanya misinya lunas. Yang saya tanya begini. Pada waktu sebelum dia minum anggur asam, kan lambungnya ditombak, betul? Betul. Nah, kenapa dia nggak langsung mati? Belum mau dia, belum waktunya. Oh, belum. Oh, belum mau. Jadi sesudah minum anggur asam baru mau dia mati. Yesus minum anggur asam itu penggenapan nubuatan. Itu. Jadi sebentar dulu. Kalau kau bilang dia waktu pas ditombak lambungnya dia belum mau mati, berarti dia milih harus minum anggur asam dulu baru mau mati ya? Betul. Nah, jadi penembusan dosa kalian itu bagaimana? Karena Yesus mati di salib atau Yesus mati diracun? Kok main keracun-racun? Dia mati itu dia menyerahkan nyawanya. Penggenapan nubuatan. Sekarang begini. Yesus diracun atau bukan? Tidak. Loh, yang ngasih dia bunga karang itu siapa? Dia minum sendiri atau dia dikasih minum? Oke. Oke. Apakah semua bunga karang itu beracun? Jangan semua Tidak, bunga kan? karang. Karena giliran dia minum bunga karang, dicocol bunga karang dia mati. Nah, pertanyaan saya, itu Yesus waktu dia bilang haus, dia dikasih sendiri, dia mengambil sendiri anggur asam dicocol bunga karang atau dia dikasih? Dia dikasih, tapi poinnya begini. Yang pertama, dia dikasih, sabar. Berarti tunggu dulu, jangan poinnya dulu. Kalau dikasih berarti diracun atau tidak? Tidak, belum tentu. Loh, sekarang saya kasih kau minuman dicampur sianida, kau mati, kira-kira kau minum beracun itu sendiri atau kau diracun? Dia itu tidak diracun, itu. Kau jawab pertanyaan saya. Ketika ada orang mengasihkan minuman sama kita, di situ ada racunnya, itu diracun atau dia meracuni dirinya sendiri? Kalau ada racunnya di situ, kalau ada racunnya, berarti dia diracun. Cuman ini kan tidak ada racun. Loh, bunga karang itu salah satu racun mematikan, lunas. Oke, tapi tidak semua bunga karang itu racun mematikan. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus ketika Yesus minum itu tidak mati. Buktikan, di datanya di mana? Oke. Jadi yang pertama, semua bunga karang itu tidak beracun. Kau buktikan di dalam Bible kau ketika dia minum anggur asam dicocol bunga karang dia tidak mati. Buktikan, jangan bilang saya akui itu. Tapi masalahnya ketika dia minum itu, dia langsung mati. Oke. Ya tunjukkan datanya dong. Jadi yang pertama, Yesus itu saya bilang pakai data lunas. Saya tidak mau asumsi kau. Pakai datanya mana? Pakai data apa? Begini loh. Lunas. Jangan karena setelah minum. Saya akan bisa ngomong
Yesus itu tidak mati di salib, bukan karena penyalipan itu dia mati, bukan karena bukan karena di salib itu dia jadi mati, tetapi karena minum anggur asam dicocol bunga karang. Saya sudah tunjukkan datanya. Kalau kau mau bantah saya, ternyata Yesus tidak diracun, bunga karang itu bukan racun, buktikan sama saya, itu baru betul. Kan begini, pembuktian Saya kalau kayak gitu saya mengurangkan turunkan bunga kau. karang Mas. itu beracun. Saya kalau gitu saya turunkan kau. Oke, tunggu. Kau bisa nggak menunjukkan sama saya? Tunggu dulu. Tunggu, kita sepakat bahwa bunga karang itu ada yang beracun, ada yang tidak, oke? Ya, saya sepakat. Nah, tapi ketika Yesus minum itu, dia langsung mati. Buktikan buktikan data sama saya, dia minum itu dia tidak mati. Tapi bukan berarti bunga karang itu yang beracun. Bisa nggak kau karena tunjukkan dia di sama sini saya daripada saya menyerahkan turunkan kau? nyawanya. Saya tidak mau yang kayak begini. Saya tidak mau diskusi kayak begini. Begini loh, buktinya itu menunjukkan bunga karang tidak beracun. Iya, mana? Karena di ayat ini tidak ada jelasnya bahwa bunga karang itu beracun. Begitu. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa ketika dia setelah minum itu dia langsung mati? Sudah selesai. Ya kenapa dia langsung mati? Bukan Misinya karena dia sudah ditoprak. Sebenarnya Yesus mati di kayu salib karena disalib atau karena dia minum racun? Dia itu mati karena menyerahkan nyawanya, sudah dibilang berulang-ulang. Saya bertanya, Yesus mati di kayu salib apa karena disalibkan atau karena dia minum anggur asam dicocol bunga karang? Dua-duanya tidak. Yesus mati karena menyerahkan Yohanes nyawanya. 19:30. Segala nubuatnya sudah terpenuhi. Ya Julius, halo Julius. Halo Kak, Ya agama apa? aku agnostik semi ateis Kak. Ya silakan buka kameranya. Oke, sebentar. Di sini apa yang mau Anda tanyakan kalau kayak gitu? Saya mau gini, tapi ini agak lari dari topik ya Kak ya. Ya. Saya mau bertanya, kenapa ya Kak ya agama samawi selalu berdebat antar agama sesamawi itu sendiri, dan lucunya mempertanyakan Samawi? Ya di mana Samawi dengan Samawi Bang? Ya Kak? Di mana Samawi dengan Samawi berdebat? Ini Kak, agama samawi itu kan ada 3 kan Kak? Siapa aja Bang? Iya nggak? Bener nggak? Siapa aja agama Samawi itu? Jangan bilang benar nggak? Saya kalau benar kan? Yahudi, Kristen, Islam, bener nggak itu? Apa Kristen Samawi? Agama samawi nggak agama Abrahamik? Emangnya mereka agama Abraham? Abraham bersunat, mereka nggak bersunat. Abraham tidak makan babi, mereka makan babi. Itu Samawi. Kak, ini kakak maksudnya gini loh Kak. Abang tahu Samawi nggak sih Bang? Tahu agama yang sistemnya itu pewahyuan yang turun dari satu agama ajaran dari langit. Iya kan pewahyuan kan Kak? Iya, emangnya mereka Kristen terima wahyu dari mana Bang? Kristen dapat wahyu ya dari pewahyuan Kristen itu Yesus, sedangkan pewahyuan Yesus orang emangnya Kakak Tuhan? ini enggak. Ya saya tidak tahu Kak. Kamu mau bertanya atau kamu sendiri yang mau menjabarkan? Biar saya diam di sini, kamu jabarkan saja. Lah, aku tadi mau bertanya, kakak motong. Loh, bukan saya motong. Begini, kalau kamu bertanya, jangan bernarasi. Agama Samawi kan ada 3, Kak. Itu bukan bertanya kamu. Kamu sudah membuat satu statement. Agama Samawi itu ada berapa, Kak? Itu pertanyaan. Makanya saya tanya, emang Samawi bertanya dari itu mana? bernarasi, Kak? Apakah kan itu bertanya tuh Kak?
agama samawi kan ada 3. Kan dan tanya itu. Bukan. Agama samawi ada berapa, Kak? Nah, baru saya ngomong. Gitu coba. Bagaimana Ada saya berapa, bilang Kak? begini? Agama samawi ada 3 kan, Kak? Nah, kamu kan sudah mengatakan samawi ada 3. Makanya saya tanya lagi. Loh, kalau 3 itu apa saja? Sekarang ini kakak bilang Kristen nggak agama samawi ya? Tidak, saya bilang. Bahkan Kristen ini siapa yang bawa? Emang Kristen ini agama? Coba bukti. Emang nggak agama, ajaran. Loh, kamu ini mau bertanya soal apa sih, Dek? Ini Kak, makanya tadi kakak langsung kakak potong. Kayak mana mau bertanya? Kamu langsung poin aja bertanya. Kalau sama saya langsung to the point, gak usah banyak embel. Apa yang mau kamu pertanyakan? Gini Kak, gini. Kan kenapa mesti berdebat? Kami tidak berdebat sesama samawi, Dek. Makanya saya tanya, samawi ini ada apa? Rupanya kamu mengatakan Kristen itu ajaran samawi. Bagi saya bukan ajaran samawi. Ya, ajaran samawi itu adalah ajaran dari... Dengarkan saya. Pak. Dengarkan saya. Ya. Oke. Ajaran samawi itu adalah ajaran dari langit, Dek. Sejak kapan mereka ajaran dari langit? Kalau mereka mengikuti ajarannya Abraham, otomatis mereka bukan Kristen. Karena Yesus sendiri tidak kenal Kristen. Bahkan keturunan Abraham tidak ada yang Kristen. Keturunan Abraham itu Yahudi, Israel dengan apa? Dengan Islam. Sejak kapan Kristen? Tapi Kak, yang ada tertulis datanya agama Kristen itu samawi. Agama samawi, agama Ibrahim. Itu di internet pun ada itu, Kak. Kamu Nah, sekarang saya mau kalau membahas ini, kan kakak ini membahas ini ya maksudnya kan. Kalau kayak gitu kakak bilang agama Kristen nggak samawi. Coba jelaskan sama saya gitu. Loh, sekarang begini. Yahudi Tuhannya kelihatan apa enggak? Ini nggak soal tuan-tuan Kak. Saya kan tadi statement saya bukan samawi itu ini ajaran belum dari lagi langit. aku bertanya Kak. Samawi itu ajaran dari langit. Ajaran dari langit itu adalah Tuhan yang memberikan wahyu. Tuhan mana? Tuhan yang tidak kelihatan. Ini Iya, bukan Kak. Tuhan. Jadi masalah tentang apa samawi? Santai ngomong Kak. Kak, iya. Santai ngomong. Kita santai aja. Sementara kamu nggak ada Tuhan. Gini Kak. Kamu ada Tuhan. Aku bukan ngeyel. Aku memang udah ada Kamu baca. ada Tuhan nggak? Apakah Kamu ada Tuhan nggak? Aku nggak ada Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan. Jadi kalau nggak ada Tuhan, kenapa pula di sini tidak membahas tentang Tuhan? Samawi itu apa? Agama dari langit, yang dimana dari ajaran dari langit, yang dimana dari langit itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Yahudi Tuhannya tidak kelihatan, Islam Tuhannya tidak kelihatan, datang Kristen Tuhannya kelihatan. Bagaimana mungkin kau mengatakan Kristen ajaran samawi? Yahudi itu tidak. sama pewahyuan kan Kak? Pewahyuan nggak? Apa pewahyuan? Agama yang Tuhan mewahyukan atau mengutus seseorang. Tuhan yang mewahyukan, Tuhan yang mewahyukan firman-Nya. Apakah Tuhan itu kelihatan? Apakah Tuhan kelihatan? Ya nggak tahu itu tergantung orang kakak imajinasikan. Makanya jangan sok kau di sini mengatakan ajaran samawi itu seperti Kristen. Lucu pula Berarti kau internet yang sok, mau Kak. bertanya, kau pula Internet yang berarti mau sok. menjawab. Internet berarti sok. ChatGPT sok. Saya bisa Google katakan sok. di internet juga. Saya bisa masukkan internet pula kau apa? Kau Coba lihat dari masukkan kitab dulu. sucinya. Kau lihat, kau udah baca kitab sucinya belum? Kak, data itu betul-betul absolut jika doktrin cupu itu. Jadi kalau pendapat lo gimana? Kalau saya lihat Yesus itu bukan mati di salib, tapi mati di atas salib. Bedakan mati di atas salib dengan mati karena disalib. Kalau mati karena disalib itu nggak mungkin, mesti mustahil. Yang ada adalah kemungkinan besarnya Yesus itu mati karena minum anggur asam. Anggur asam yang dia membuatnya dia mati seketika itu juga. Suaranya Berarti siapa gitu ya? yang Sekarang dikubur
siapa yang dikubur 3 hari itu? Setelah dia keracunan anggur asam, dia mati. Matinya bukan di kasur, matinya juga bukan di tempat esek-esek, tapi matinya di atas pohon, digantung di atas pohon yang berbentuk cross, gitu. Jadi Yesus itu kalau kita lihat telah kritis terhadap dalil, dia memang matinya di atas pohon, tetapi matinya itu bukan karena ngegantung, bukan, atau berada ketinggian karena Yesus takut ketinggian, bukan. Tetapi dia mati karena dia minum anggur asam. Dalilnya di Yohanes 19 nomor 30. Jadi selama ini kalian itu menyembah orang yang mati keracunan, bukan karena mati karena digantung. Enggak gitu. Bukan begitu, cuma kamu menghujat, kamu ini menghujat. Loh kok jadi saya menghujat? Itu fakta real. Itu fakta real. Sekarang Anda baca Yohanes 19 nomor 30 dan Anda baca 32 dan seterusnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Roma tidak mematahkan kakinya Yesus? Karena mereka sudah menganggapnya mati. Masa baru naik di atas, baru gini, tiba-tiba langsung dikasih anggur langsung mati? Masa bisa kayak gitu? Itu yang mati itu kemanusiaannya, iya, matinya bukan karena ngegantung, bukan, matinya karena itu asam anggur. Karena memang dia sudah dinubuatkan, bukan, di dalam kitab yang pernah Anda klaim, Kristen klaim, di Mazmur 69 21-22 gitu kan. Di situ diceritakan bahwasanya bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku anggur asam itu. Artinya bahwa ya benar, Yesusnya mati karena anggur asam, bukan karena disalib. Masa jadi yang disalib itu siapa? Yang disalib itu siapa? Yang dikubur itu siapa? Yang dikubur 3 hari? Ya Yesus. Yang kau sembah itu ya. Kan dia bangkit lagi, kenapa kamu bilang matinya diracun? Saya bukan urus itu, yang kita urus itu matinya karena diracun. Anda pernah melihat parodi ketika hari penyaliban Anda peringati, banyak orang kan di pura-pura digantung, mereka sampai berjam-jam gak mati-mati kok. Apa bedanya dengan Yesus? Nah, apa bedanya? Baru-baru ini ada kalian arak. Ya, di kota-kota basis kalian tinggal ada yang disalibkan pura-pura di atas ala-ala Yesus. Mati nggak mereka? Ya nggak mati. Terus kenapa kalian percaya kalau Yesus mati disalib? Enggak. Yesus matinya di tiang salib. Tapi penyebab matinya bukan karena tersalib. Penyebab matinya karena minum anggur asam. Jadi yang menembus dosa kalian itu harusnya begini. Saya nanya. Harusnya kalian itu bukan lambang salib yang kalian gantung di leher, tapi botol racun atau botol anggur. Bukan salib, karena Yesus tidak dimatikan oleh salib, tapi dimatikan oleh anggur asam. Baca Yohanes 19:30. Setelah mereka memberi minum anggur asam, maka matilah dia. Itu fakta. Pakai gunakan akal lah, gunakan akal. Pakai akal kita supaya kita sehat berpikir. Silakan. Ya, boleh nggak saya nanya cuma? Boleh. Allah kamu sekarang di mana? Apa? Allah kamu sekarang di mana? Loh, Tuhan saya kok tanya? Dia di mana? Sekarang dia berada di mana? Dia bukan makhluk sehingga dia menempati ruang dan waktu. Iya, tapi kan dia ada. Ada. Tapi dia nggak bisa ditempatkan seperti makhluk. Yesus ada di tiang salib. Yesus ada di atas perahu. Yesus lagi duduk. Yesus lagi baring. Nggak bisa. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan itu meliputi alam semesta. Tuhan itu menghadirkan kekuasaannya di segala penjuru, bukan menempati tempat. Kalau Tuhan itu, Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Berbeda dengan Yesus, Tuhan kamu.
Kalau pencipta langit dan bumi hanya menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya di segala penjuru. Begitu. Jadi Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Al-Quran surah Kahf ayat 16. Dan aku lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Jadi Tuhan itu ada. Tuhan itu meliputi kita semuanya. Begitu, Bung. Boleh nggak kita ke tema lain? Kenapa Yesus, kamu udah percaya kalau Yesus itu mati disalib atau mati diracun? Enggak. Yesus mati disalib. Maksudnya mati disalib itu sama seperti Yesus mati di rumah, Yesus mati di kamar, Yesus mati di pohon. Tapi kematiannya bukan karena digantung, tetapi kematiannya dikarenakan dia minum racun anggur asam gitu. Itu kemanusiaannya, Jumi. Iya, kemanusiaannya mati diracun kan? Ya, tapi Sifatani ilahinya nggak mati, Jumi. Jadi kamu sudah akui bahwa Yesus mati diracun? Nggak tahu lah. kan saya nggak ada waktu zaman gitu poster kali. Waktu zamannya Yesus saya nggak ada di sana, Jumi. Iya kan, dalilnya ada, bisa kebaca di kitabmu kan bisa dibaca di Bible bahwa Yesus itu ternyata betul mati karena diracun. Tapi diracunnya bukan pada saat dia lagi di kamar, tapi pada saat dia lagi digantung. Maka matinya di atas pohon, mati karena minum racun anggur gitu. Coba deh. Yesus mati di salib. Apa maksudnya Yesus mati di salib? Yesus mati di atas pohon yang berbentuk cross. Yesus mati di kamar, Yesus mati di perahu, Yesus mati di rumah, Yesus mati di rumah sakit, Yesus mati di jalan. Gara-gara apa dia mati? Minum anggur asam. Jadi mulai sekarang saudara kami Kristen harus paham, Yesus itu bukan mati karena disalibkan, tetapi Yesus mati karena minum anggur asam di atas salib gitu. Paham ya? Gini Juma. Ya Juma. Ya dipaham-pahamin lah. Ya. Padahal kita di Indonesia ini, kita ini menyerap bahasa Sanskerta. Apa lagi? Kamu mau menangis, itu liriknya jelek kali tangisanmu. Gini Juma, kan di Islam itu kalau orang yang meninggal ada 3 hari, 7 hari, 10 hari, terus 40 hari, terus kan itu sebenarnya itu budaya dari Hindu, bukan dari Islam. Ada nggak budaya diracun? Kenapa Islam nyamain sama Hindu? Apa pula kau ini Kita bukan bahas itu, kita sedang bahas Yesus itu ternyata matinya karena diracun. Kita nggak sampai memikirkan Yesus. Akui dulu Yesus itu mati karena racun. Akui dulu Yesus mati karena minum anggur. Betul? Tapi kemanusiaannya itu Jumi. Ya udah, oke. Kemanusiaan Yesus mati karena diracun. Sahabat Tiza barakallah dinda. Lanjut teman-teman, silakan yang non muslim ajukan permintaan biar belajar lagi lebih dalam. Saya belajar dulu ya Jumi ya. Iya, silakan belajar dulu. Oke. Gimana turunnya Jumi? Turun lewat tangga. Nggak bisa dipencet ini. Udah, lemparkan HP-nya ke pohon. Atau rendam di air. Kau diketawain sama binimu tuh.
nggak bisa turun. Iya. Pakai tangga toh. Pulang ke rumah dulu, ambil tangga. Turunkan Baru Jumi, turun. Jumi, turunkan Jumi. Enggak mau. Kamu pulang ke rumah ambil tangga dulu, habis itu kau turun. Gimana ini? Pulang ambil tangga dulu, habis itu kamu turun. Kau ditertawakan sama binikmu itu. Halo, semangat siang. Yong Ani, Yusuf. Selamat siang, Bang. Siang juga. Katolik Protestan. Katolik, Bang. Kalau ini Silakan. kok Yesus diracun, Bang? Iya. Sepengetahuan saya, Bang, satu-satunya nabi yang kena racun cuma Muhammad, Bang. Enggak, Dan itu satu-satunya error. ditolong langitin yang nabi, Bang, ya, yang pernah kena racun cuma Muhammad, Bang. Error, Nabi, error Bang. kamu, error Mulai kamu dari itu. perjanjian lama Buka, sampai perjanjian baru, bahkan istrinya sendiri yang ngeracunin dia. Itu ada. buka Itu ada dalilnya, kameranya. Bang. Ada Buka dalilnya. kamera, buka kameranya. Ada. Oke. Jadi memang pada dasarnya Muhammad. Jangan bicara sendiri ya. Sama aku itu harus pakai ilmu. Ya, jangan bicara sendiri. Kalau bicara sendiri nanti dikena sihirnya Pak Bom Bom. Meledak nanti kepalamu. Enggak, Bang, aku tampilkan dalilnya. Boleh, silakan. Waktu silakan. Muhammad balik dari peperangan, kemudian istrinya menawarkan buatkan daging di Haibar, Bang. Dia Itu pasti istrinya. kena racun. Itu istrinya. Jadi jangan kalian ngeyel. Iya, Bang, istrinya kan itu orang Yahudi, Bang, yang diperistrinya. Inilah kalian membalik-balikkan fakta, makanya jadi orang Islam pakai akal sehat, jangan pakai tengkul kalian. Inilah kalau korban pembodohannya kayak itu. Jelas-jelas Nabi Muhammad setelah diracun dia nggak mati, malah daging yang diracun sama wanita Yahudi itu pun hidup dibuatnya. Hebatnya nabiku itu. Coba kambing yang sudah dimasak berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah dicampuri racun oleh wanita Yahudi, Zainab, jangan kau makan. Dimuntahkan kembali sama Nabi Muhammad. Sahabatnya yang di sampingnya karena udah terlanjur telan mati saat itu juga. Nabi Muhammad setelah kejadian masih hidup 4 tahun kurang lebih. Nah, ini yang jadi masalah Yesus. Minum anggur asam langsung mati. Enggak hitungan jam, langsung mampus. Itu baru fakta. Yohanes 19:30. Lalu mereka memberikan anggur asam setelah Yesus berkata, haus. Haus. Tentara Romawi kemudian memberikan anggur asam. Dijilatnya lah anggur asam itu. Setelah dijilat anggur asam itu, apa kata Yesus? Sudah selesai. Artinya apa? Mampuslah aku. Matilah dia. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Matilah dia. Mati karena anggur asam, bukan karena salib. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Setelah dia mencicipi anggur asam itu, maka dia mengatakan sudah selesai, lalu matilah dia. Mati. Orang disalib itu berhari-hari. Itu pun dipotong tulang-tulang betisnya, tulang kakinya. Ini baru berapa jam langsung mati. Ternyata karena anggur. Anggur asam yang dimakannya, yang diminumnya. Mati dia. Jadi Yesus matinya di atas salib. Tapi bukan salib yang membunuhnya, tapi anggur asam. Halo yang... Nah, demikian tadi kamus ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Ya, seperti biasa, tidak ada keilmuan di sana. Kita nonton itu kadang geram gitu ya. Sudah jelas-jelas, sudah dengan terang benerang ya, ayat diberikan sebagai pendukungnya, sebagai apa yang dinarasikan ya, tapi mereka tetap mengingkarinya. Karena apa? Ya karena memang mereka ini mempunyai keimanan iman buta ya, tidak menggunakan akal. Karena memang di dalam kekristenan itu sendiri juga slogannya
jangan banyak bertanya, imani saja gitu, imani saja apa yang disampaikan oleh para pendeta walaupun itu dusta, imani saja itu. Sebagaimana tertulis di dalam kitab mereka sendiri ya, orang-orang Kristen itu menjadi bodoh karena Kristus gitu ya. Maka tidak salah ketika kita sampaikan bahwasanya di dalam kekristenan itu ketika menjadi seorang Kristen itu syarat wajibnya itu mesti bodoh sampai mati. Nah, itu memang terbukti ya, dapat kita saksikan hari ini ketika orang-orang Kristen itu berdebat semuanya hanya kebodohan yang mereka tampilkan ya, mereka hanya unjuk kebodohan, mereka hanya pamer kebodohan. Itu tidak salah karena memang ada di kitab mereka ya, kami bodoh karena Kristus itu. Jadi menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan itu dapat kita saksikan hari ini. Karena apa? Menjadi sebuah pembuktian ketika seorang pendeta sekalipun yang mempunyai otoritas tertinggi sekalipun di dalam kekristenan, narasinya tidak ada ubahnya dengan jemaat biasa, bahkan jemaat-jemaat yang mungkin tidak pernah pergi ke gereja gitu ya. Karena memang jangankan jemaat biasa ataupun orang Kristen biasa yang tidak pernah pergi ke gereja, yang menjadi pendeta sekalipun mereka tidak pernah membaca isi kitabnya ya. Dari 100% orang Kristen itu 99%, koma lagi 99% mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga ketika berdebat sama umat muslim mereka meraba-raba, bahkan banyak tidak tahu bahwasanya ada ayat-ayat yang membuat mereka kaget gitu ya. Dan itu sering sekali terjadi. Bahkan kalaupun ada ayat-ayat yang disampaikan oleh umat Islam itu mereka belum pernah membacanya, bahkan belum pernah tahu, sehingga pengetahuan mereka tentang ayat-ayat ini banyak dikasih tahu oleh umat Islam ya. Itu karena umat Islam ini kan pembelajar. Umat Islam ini ketika hendak turun ke dunia perdebatan, dunia apologet, itu sebelumnya sudah mempelajari terlebih dahulu. Jadi tidak sekonyong-konyong berani naik tapi tanpa ada pengetahuan, itu tidak terbekali ilmu, itu tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau umat Islam mau berdebat itu sudah belajar terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu. Kalaupun masih terbatas keilmuannya, ya setidak-tidaknya kita mempelajari ayat-ayat mati, yang dimana ayat-ayat mati itu adalah ayat-ayat kontradiksi yang sudah barang tentu ketika dipertanyakan kepada Kristen, Kristen pun tak mampu untuk menjawabnya karena memang tidak ada jawabannya kan gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irub Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.